Halo pagi, hari ini saya akan misa di wilayah Jatisrono namanya, kurang lebih 30 sekian kilometer dari sini. Sukacita, misa jam 8, sekarang jam 7 seperempat, pas nanti jam 7 sampai sana. Saya sukacita lebih karena ada adik saya yang ikut. Jadi dari Jogja jam setengah 5 sampai di sini, lalu kita akan berangkat bersama keluarganya Oktri, Yuan, dan Ines. Seneng. Habis misa nanti ada pemberkatan rumah di suatu tempat di Jatisrono. Baru kita mungkin ke Jelegong untuk ziarah atau makan siang di tepi danau. Yuk, semangat terus, kita ikuti. Yo, kita mau ke Jatisrono untuk misa minggu. Saya sudah menyiapkan aneka hal dengan tas besar. Kenapa? Nah, karena kalau misalnya carry siji kan ra iso apa-apa, misalnya anggur apa-apa gitu kan, atau hosti, ya wis cuntel, makanya harus sungguh-sungguh lengkap. Nah, pernah beberapa kali lali loh orang gowo. Ayo tobat. Ayo njur misa, njur ibadah, ayo. Ibadah sabda. Untung di tabernakel isi ono sakramen. Sehingga lalu membagikan sakramen itu. Jaraknya kurang lebih 30 km dan ditempuh dengan waktu 45 menit di Google. Tapi masih sangat tergantung lalu lintas. Ini lalu lintasnya oke. Mobilnya juga oke. Jadi oke-oke saja semuanya. Gitu. Ini jalan dari Wonogiri ke Ponorogo. Jadi jalan besar ini. Kayak Jogja Semarang, ya loh. Besar. Nah, untuk sampai ke Jatisrono. Halo Ines. Ye, Oktri mana? Ya, Yuan. Ya, kita berempat. Ini adalah semacam dukungan dari keluarga bagi saudaranya yang jadi romo. Bisa. Nah, saya ditemani oleh adik saya yang datang dari Jogja di satu-satu no. Halo, itu siapa? Halo. Oktri, Yuan. Nah, dan ini yang syuting ini Ines. Mereka berangkat dari sebelum jam 5 ya Om ya? Jam 5, lalu sampai ke Wonogiri dan saya ajak ke stasi. Ada dua hal. Yang pertama, biar mengalami Pak D-nya itu pastoralnya di mana saja. Yang kedua, saya tidak usah meluangkan waktu yang lain untuk bertemu. Jadi sambil jalan, sambil pastoral, tapi juga sambil ngobrol. Jadi kita dalam sukacita nih, mau ke stasi. Yuk, kita ikuti sampai ke Jatisrono. Nah, kita sudah dari Jatisrono tadi, dari pagi berangkat jam 7 sampai di pastoran sekitar jam setengah 2 atau jam 2. Ya, sudah misa jam 8 di Kapel Jatisrono, kemudian ke berkatan rumah jam 10 di sekitar sana, kemudian perjumpaan dengan orang-orang Jatisrono di Angkringan Akar Wangi, sebenarnya semacam kafe, ya seru. Habis itu pulang ke lalu kita pergi ke Pantai Gading Purba, pantai di danau yang di fotonya ada. Begitu mereka pulang, saya mandi dan kemudian berangkat lagi dengan para suster untuk misa di tempat lain, yaitu di Eromoko. Demikianlah. Kemudian nanti saya akan menutup malam ini. Dari Eromoko saya pulang untuk makan malam dan untuk kemudian merekap doa-doa untuk jam setengah 10 Koronka, dan kemudian kita tutup setiap hari dengan Koronka malam jam setengah 10, berakhir jam 10 atau 22 lebih sedikit. Itulah aktivitas harian dan sehari-hari di Wonogiri. Semangat terus, terima kasih untuk doa Anda.
Saudari-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya sore ini berangkat ke stasi atau ke wilayah Eromoko, kurang lebih 25 atau 30 km dari kota Wonogiri. Itu adalah kecamatan di tenggara dari Wonogiri. Kita akan misa di sana dengan di Eromoko ada 80 jiwa yang Katolik di kecamatan itu. Nah, kita mau melayani di sana dan ditemani oleh kedua suster. Suster ini istimewa karena bukan suster Indonesia, tetapi suster dari luar negeri, yaitu Timor Leste ya. Saya ini kenalan suster namanya siapa lengkap. Kita ingin dengar nama sana ya. Siapa suster? Ya, perkenalkan nama saya Pegang aja, Suster Joanina CP dari Timor Leste. Saya tugas di Wonogiri sebagai pastoral sudah 2 tahun. 2 tahun sudah hampir habis ya ininya ya. Ya, Romo. Izin tinggalnya. Oh, kalau izin tinggal Suster Seles udah mau Oh, habis, oke. ya. Suster Joanina dari Timor Leste. Yo, satunya muncul kayak seneng buri kayak. Nah, Nama saya Suster Celestina CB. Saya asal dari Timor Leste. Saat ini saya sedang berkarya di Paroki Yohanes Rasul Wonogiri. Pastoral, tugas pastoral di gereja ini. Dan sebentar lagi saya akan kembali ke tanah air saya sendiri karena visanya sudah mau habis. wah, Cepat ya. visanya sudah mau habis. Sudah berapa tahun di sini, Suster Seles? 4 tahun, Romo. 4 tahun, visanya sudah hampir habis. Dia mesti keluar dan pulang ke negerinya. Suster Seles ini barusan kaul kekal. Mereka berdua ini adalah Suster Carolus Borromeus CB. Suster, untuk mengisi waktu perjalanan, saya ingin bertanya kepada Suster Seles. 4 tahun tinggal di Indonesia, apa yang kamu dapatkan? Ayo. 4 tahun saya tinggal di Wonogiri, Romo. 4 tahun di Wonogiri. Nggih. Jadi kamu di Wonogiri toh? Ya, 2 tahun di Ganjuran. Loh, 6 tahun? Nggih. Wow, oke. Selama di Indonesia kamu mendapatkan apa saja? Saya selama 6 tahun itu saya mendapat banyak pengalaman yang menenangkan bagi hidup saya, khususnya dalam panggilan ini. Dan saya mendapat pengalaman yang menenangkan ketika saya berkarya di Wonogiri ini. Karena saya bisa ikut para romo ke wilayah, bertemu dengan umat dan anak-anak, itu sungguh meneguhkan dan menguatkan hidup panggilan saya, sehingga saya tetap setia menanggapi panggilan Tuhan. Oke, apa lagi? Apa sih yang kamu temukan lagi? Yang saya temukan itu adalah nilai dalam hidup kebersamaan dan juga kebahagiaan itu, Romo. Apa itu? Ketika bertemu dengan umat dan anak-anak, para romo dan juga para suster sekomunitas, saya merasa bahagia karena panggilan saya ikuti Yesus, akhirnya saya bisa bertemu dengan umat di Wonogiri. Kalau saya tidak ikut Yesus, pasti saya tidak ketemu romo dan juga umat di sini. Sehingga saya juga merasa bahagia. Kebahagiaan itu yang membawa saya untuk terus-menerus setia dalam panggilan Tuhan. Kamu akan segera meninggalkan Indonesia. Kamu kira-kira rindu gak sih untuk datang lagi? Rindu, Romo. Oke. Joanina, Suster Joanina. Sudah berapa tahun, Suster? Saya di Wonogiri 2 tahun. 2 tahun Wonogiri. Lalu ada lagi? 1 tahun di Jogja. 1 tahun di Jogja. Apa yang kamu temukan selama 2 tahun di luar negeri ini? Ya, yang saya temukan pengalaman bagaimana saya mengalami kasih Allah melalui sesama dan juga melalui sesama suster di komunitas dan juga dimanapun berada. Dan saya juga belajar banyak hal
baru ya. Dan saya juga belajar bahasa Indonesia dan sebagainya. Pengalaman yang saya merasa menyenangkan ya di Pastoral Diwonogiri ini. Karena saya bisa berjumpa dengan umat dan juga dengan romo, anak-anak muda. Saya juga bisa melihat bagaimana bersama dengan umat dan juga mendengarkan sharing mereka dan saling bagi pengalaman. Itu yang saya merasa bahwa persaudaraan sebagai suster, sebagai romo dan juga dengan umat begitu dekat. Andai kata suatu saat kamu pulang ke Timor Leste, apa yang kira-kira kamu rindukan dari Indonesia atau dari Wonogiri? Ya, yang saya rindukan Loh iya kan? Orang-orang yang saya dekat. Ya, yang ya dengan anak muda. Ya, rindu bersama lagi. Oke. Nah, kamu punya pesan Seles tuh untuk orang-orang muda di Wonogiri atau di Indonesia ketika kamu pulang, kamu kira-kira mau mengatakan kata akhir apa? Saya. Iya dong. saya. Apa? Pesan saya. Ayo kelihatan di video itu. Mana bahasanya sudah di sana. Ya. Pesan saya bagi teman-teman muda di Paroki Yohanes Rasul Wonogiri, tetap semangat, setia belajar dan juga setia terbuka untuk menanggapi panggilan Tuhan lewat masuk seminari maupun biarawan. Itu yang saya pesankan, dan saya juga doakan bagi teman-teman muda semoga bisa terbuka untuk menanggapi rahmat panggilan sehingga menjadi romo untuk melayani umat di Paroki Wonogiri. Pesan saya, Romo. Terima kasih para muda, yuk gembira di dalam hidup dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau memanggilku untuk menjadi romo, untuk menjadi suster, untuk menjadi biarawan, dan katakan pada Tuhan, aku mau loh kalau Tuhan memanggilku, gitu. Oke? Yuk. Nah, kita memasuki kota Eromoko. Ini kota kecamatan yang jauhnya sekitar 25 atau 30 km dari pusat kota Wonogiri. Di sini ada kapel yang tidak banyak orang Katoliknya, tetapi nanti kita lihat kapelnya sangat indah sebentar lagi. Tapi sebelumnya aku ingin bertanya pada Suster Johanina. Johanina, kamu bisa bahasa Indonesia itu sesudah di Indonesia atau di sana kamu sudah komunikasi dengan bahasa Indonesia? Ya, di Timor Leste sudah bisa komunikasi dengan bahasa Indonesia. Oh, memang bahasa keseharian Indonesia atau bukan? Bahasa keseharian bahasa Tetun, Romo. Oh, Tetun. Ya. Tetapi kamu belajar bahasa Indonesia? Ya, belajar. Kapan? Ketika apa? Saya di SMA udah bisa. Oh, oke. Udah lancar? Udah, Romo. Oh, oke. Suster Seles juga udah bisa bahasa Indonesia sejak kecil? Udah ketika masa SMA-nya, Romo. SMA. Oh, SMA ada pelajaran bahasa Indonesia maksudnya? Iya, Romo. Oh, oke. Jadi udah tinggal tinggal membiasakan di sini ya? Iya, Romo. Tapi bahasa Indonesia lancar begitu atau juga mikir-mikir waktu itu? Waktu itu masih mikir-mikir, Romo. Kalau ketika udah berada di Indonesia baru lancar. Ya. Oh gitu. Nah, kita akan sudah akan sampai kapel. Kita lihat kapelnya di kanan jalan ini, namanya kapel apa cuy itu? Santo Ignatius Eromoko. Nih, lihat kapelnya itu. Wow, gagah sekali. Depan kita itu, wow, kayak di negeri Eropa loh ya. Mereka sudah menunggu kita untuk merayakan Ekaristi bersama. Terima kasih semuanya, yuk dah. Loh, kami selesai misa. Dan selalu sesudah selesai misa dimanapun, kalau akan duduk bersama untuk ngobrol, untuk evaluasi, untuk diskusi,
untuk sharing di satu tempat, dan ini adalah tempatnya. Tentu diantaranya selalu ada makan gitu, mesti nih dina mangan dahsyat ya. Baru setelah itu saya nanti akan pulang, tapi belum selesai karena saya akan merekap permohonan untuk 2 malam Kurunka nanti malam. Pokoknya selesai itu sesudah jam 10 malam. Selesai pekerjaan itu sejak pagi dan terus menerus begitu, tetapi sukacita. Yuk.